Istana Kepresidenan RI tempat Presiden Joko Widodo berkantor menjadi salah satu bangunan terpenting dan saksi bisu perjalanan bangsa saat ini. Sejumlah keputusan penting disampaikan di sana. Istana Kepresidenan juga menjadi tempat menerima tamu negara, karena itu tak salah bila Istana Negara juga disebut menjadi simbol kedaulatan sebuah negara di banyak negara. Bangunan Istana Kepresidenan kebanyakan merupakan bangunan tua yang telah berusia lebih dari 1 abad di Indonesia. Kompleks Istana Kepresidenan yang berada di Jalan Medan Merdeka Utara merupakan bangunan sisa peninggalan kolonial Belanda, yang pembangunannya baru dimulai pada 1796. Beberapa bangunan yang hingga kini kokoh dan menjadi tempat kegiatan kenegaraan, antara lain Istana Negara, Istana Merdeka, dan Wisma Negara, banyak dari sisi penting dan bersejarah. Istana Kepresidenan ada sejumlah cerita unik dan misterius yang hingga kini belum terpecahkan. Salah satunya legenda rumor kalau Istana Kepresidenan berhantu dan menyimpan sejumlah kisah seram. Pertama, terowongan bawah tanah Istana Pasukan Katak TNI Angkatan Laut. Dilengkapi alat penerang menyusuri gorong-gorong di depan Istana Merdeka pada Kamis tanggal 3 Maret tahun 2017 lalu. Pasukan Katak ini dilibatkan menyusul temuan kulit kabel yang sebelumnya ditemukan di gorong-gorong. Rumor adanya terowongan bawah tanah rahasia di Istana Kepresidenan sempat menjadi pembahasan hangat di kalangan publik. Kabarnya terowongan tersebut terhubung ke sebuah jalan rahasia yang hingga kini belum diketahui kepastiannya. Kabar mengenai adanya terowongan rahasia itu sempat kembali mencuat saat Pemprov DKI bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut melakukan pengecekan saluran air tanah di sekitar istana. Saat membersihkan saluran tersebut, pasukan TNI Angkatan Laut dari Detasemen 4 Komando Pasukan Katak menemukan dugaan terowongan dari saluran air kuno yang disinyalir tembus ke dalam Istana Presiden. Saluran itu masuk melalui Jalan Medan Merdeka Utara atau seberang Istana Kepresidenan. Komandan 94 Kopaska Kapten Edi Tirtayasa mengatakan dari 6 saluran air di sekitar istana diketahui ada 2 saluran air yang bisa membawa seseorang masuk ke dalam Istana Presiden. Namun Edi enggan mendetailkan daerah mana di dalam istana yang bisa ditembus lewat saluran air tersebut. Edi menjelaskan bahwa saluran air yang tembus ke dalam istana itu cukup besar dan bisa dimasuki tubuh orang dewasa. Sementara itu mantan Wali Kota Jakarta Pusat menerangkan, memang ada beberapa saluran dari beberapa zaman berbeda yang ada di bawah istana. Kedua, kisah yang misterius Istana Kepresidenan yang dulunya bernama Istana Gambir mempunyai sisi lain untuk dicermati. Salah satu yang menarik perhatian adalah keberadaan Ki Hujan. Ki Hujan bukanlah nama orang, melainkan nama sebuah pohon trembesi berukuran besar. Pohon besar nama Latin Samanea saman itu berada persis di tengah-tengah halaman istana. Pohon trembesi itu sudah ada sejak tahun 1870 usianya, bahkan lebih tua 3 tahun dari bangunan istana yang selesai dibangun pada 1879. Ki Hujan hingga kini masih berdiri kokoh, cabang pohonnya menjulur ke segala arah membentuk payung besar yang menaungi hamparan rumput hijau yang ada di bawahnya. Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi kerap menggelar acara resmi di bawah Ki Hujan. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga karena bertemu menterinya di gazebo yang dibangun di bawah Ki Hujan. Bahkan Presiden Jokowi berapa kali mengumumkan keputusan penting di sekitar Ki Hujan. Di antaranya saat Jokowi mengumumkan nama-nama menteri yang akan mengisi kabinetnya. Ketiga, ranjang Bung Karno di Istana Merdeka, Presiden pertama Indonesia. Soekarno tak pernah kehilangan pesonanya sampai kini. Kisah perjuangan dan pemikiran Bung Karno masih awet dan diperbincangkan berbagai lapisan masyarakat. Saking kuatnya aura Bung Karno sampai-sampai segala hal yang berkaitan dengannya dianggap memiliki kekuatan gaib. Salah satu yang menarik perhatian yaitu keberadaan ranjang Bung Karno di Istana Kepresidenan Jakarta. Kamar yang terletak di Istana Merdeka itu tak lepas dari aura mistis. Salah satu kamar di Istana Merdeka memang pernah menjadi tempat peristirahatan Bung Karno.
Kamar tersebut sempat ditempati oleh Presiden Jokowi sebelum akhirnya berpindah ke Istana Bogor. Padahal selama ini tak ada presiden setelah Bung Karno yang berani menempati kamar tersebut termasuk Soeharto. Ranjang di ruangan yang pernah ditempati Bung Karno untuk istirahat tersebut memiliki ukuran yang sangat besar. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengakui kalau dirinya merasakan aura mistis saat diajak Jokowi melihat kamar tersebut di Istana Merdeka. Ternyata dituturkan Ahok saat tinggal di rumah dinas Wali Kota Solo, Jokowi juga tidur di kamar yang pernah ditempati Bung Karno. Dengan begitu Jokowi sudah terbiasa menempsti kesmar tersebut. Ahok juga sempat menanyakan kepada Jokowi apakah Presiden ke-7 itu tidak merasakan aura mistis di kamarnya sekarang. Namun Jokowi menyampaikan tidak ada hal-hal aneh saat ia tidur di kamar tidur Presiden tersebut. Keempat, pengakuan Soeharto. Rumor soal cerita bangunan Istana Kepresidenan Jakarta berhantu bukan hanya isapan jempol. Sejumlah orang yang kerap beraktivitas di lingkungan istana mengaku pernah merasakan seramnya lingkungan istana. Putri kandung Presiden ketiga Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, mengakui hal tersebut. Dia bahkan sempat mengingatkan Presiden Jokowi yang kala itu baru dilantik menjadi presiden pada 2014 lalu, bahwa bangunan di istana mempunyai hawa mistis. Rumor istana presiden berhantu juga sempat disampaikan oleh penulis buku Gus Dur. Dalam biografi of Abdurrahman Wahid, Greg Barton, dalam bukunya Barton menyebut kalau Presiden Soeharto tidak pernah tidur di istana selama 32 tahun berkuasa. Grant Barton mengungkapkan Soeharto tidak berani tidur di Istana Merdeka karena takut dengan hantu-hantunya. Adanya makhluk halus di lingkungan Istana Merdeka juga dibenarkan Munib Huda Muhammad, mantan ajudan Gus Dur. Dia mengatakan orang-orang di Istana Merdeka meyakini ada hantu yang menghuni istana tersebut. Demikianlah kisah mistis di sekitaran istana, semoga terhibur.